Berbeda dengan kita. Kita meminta Tuhan diberkati sana sini, supaya kita semakin kaya dan kita semakin aman hidupnya. Yabes tidak demikian. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan tetap semangat dan tetap optimis dalam menghadapi kehidupan kita pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari 1 Tawarikh pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-23. Namun khususnya hari ini kita akan melihat di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Karena ini adalah satu, sempat menjadi booming, bahkan ada menjadi lagunya, yaitu tentang doa Yabes. Ya memang ini menjadi sebuah kontroversi tersendiri gitu ya, karena orang ketika membaca ayat 9 sampai ayat yang ke-10 itu, menjadi terobsesi untuk hidup seperti Yabes. Nah kita akan melihat, siapa ini Yabes. Yabes itu termasuk istimewa dibandingkan dengan saudara-saudaranya, karena Tuhan mengabulkan doanya Yabes, membuat nasib hidupnya lebih baik daripada saudara-saudaranya. Kalau kita perhatikan namanya, nama Yabes itu artinya adalah ia membuat sakit. Bahkan kata ia itu maksudnya Yahweh membuat sakit. Kenapa? Karena mungkin proses persalinan yang tidak wajar yang dialami oleh sang ibu, sehingga akibat proses persalinan yang cukup lama, karena memang zaman dulu kan tidak ada USG seperti zaman sekarang yang canggih begitu ya, maka akhirnya Yabes keluar dalam keadaan yang lemah, kakinya lemah dan juga tidak menangis seperti bayi-bayi normal, dan nafasnya, jantungnya juga berdenyut lemah. Artinya profil daripada Yabes itu tidak menjanjikan masa depan yang cerah. Nah, apa yang diminta oleh Yabes ketika dia dalam kondisi yang seperti ini gitu ya, dalam kondisi yang ya boleh dibilang ya kondisinya tidak tidak bagus dan tidak baik. Pertama adalah Yabes memohon Tuhan memberkatinya. Dalam bahasa Ibrani-nya imbarek tebarakini adalah gabungan bentuk imperatif dan imperfect dari akar kata yang sama. Maka kata imbarek tebarakini boleh diterjemahkan berkati aku, berkatilah. Kalau dalam bahasa Indonesianya kan terjemahannya adalah kiranya engkau memberkati berlimpah-limpah. Ini memberikan tekanan pada berkat yang berlimpah-limpah dan urgensi dari permohonan untuk diberkati menjadi eh, untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, dengan doa ini maka penekanan daripada si Yabes ini adalah urgensi, dan Yabes tidak mau berkat daripada yang lain, dia mau hanya berkat daripada Tuhan dan tanpa basa-basi. Nah, yang kedua, dia Yabes meminta daerahnya diperluas. Memang kesannya seperti kayak ekspansi militer, tapi tidak. Dalam konteks ini, perluasan wilayah itu adalah supaya bangsa-bangsa lain mengenal Allah Israel. Jadi ini yang menjadi penekanan daripada Yabes. Ya, tadi yang pertama adalah bagaimana dia meminta berkat Tuhan itu secara urgensi, dan yang kedua adalah nama Tuhan dipermuliakan, diperluas sehingga orang semakin banyak mengenal siapa itu Tuhan. Dan ketiga dia meminta penyertaan kuasa Allah. Dalam hal ini dilambangkan dengan tangan Allah. Permintaan ini terkait dengan permintaan pertama yang tadi berkat berlimpah-limpah. Sebab perluasan wilayah tidak akan berhasil tanpa Allah yang berjalan menyertai orang-orang Israel kalau zamannya itu ya untuk memperluas wilayahnya. Tanpa penyertaan Allah tidak akan berhasil. Yabes menyadari bahwa keharusan bersandar pada kuasa Tuhan untuk perluasan daerahnya. Jadi artinya penekanan dia penyertaan kuasa Allah ini adalah ya kalau hidup saya tanpa Tuhan itu tidak akan pernah berhasil. Ini permintaan Yabes. Lalu kemudian Yabes meminta supaya tidak sakit. Nah ini banyak orang salah tafsir di sini. Kalau berpikir setiap hari didoakan Yabes, Yabes yang kita jadi anti sakit. Nggak kena virus corona dan lain sebagainya. Ini salah ya mengartikan, menafsirkan demikian. Jadi sebagaimana namanya sebenarnya itu dia akrab dengan sakit gitu ya, maka sebenarnya Yabes ini, siap untuk sakit. Artinya apa? Ketika dia mengalami sakit penyakit, dia tidak menjadi masalah, bukan menjadi penghalang bagi dia.
Dia bisa menerima walaupun ia tetap sakit. Nah, ini bagi saya luar biasa. Jadi, maka dari yang permintaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini, maka kita bisa melihat bahwa ketika dia melihat kondisinya itu sakit begitu, tetapi dia meminta supaya dia tidak sakit, walaupun akhirnya tetap sakit begitu ya, mungkin dalam kondisinya tetap sakit, tidak ada perubahan, tetapi dia melihat, "Aku bisa menerima kesakitan ini, penderitaan ini." Kenapa? Karena aku memintanya supaya Tuhan memberkati dengan urgensi, supaya daerahnya diperluas, nama Tuhan dipermuliakan, supaya juga penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kesakitanku ini. Jadi makanya doa Yabes ini boleh dikatakan dapat dikabulkan oleh Tuhan. Bukan karena dalam hal apa ya, bukan dalam hal doa ini menjadi mantra lalu dikabulkan. Nah, ini banyak sekali orang Kristen menjadikan doa Yabes itu doa mantra, bukan artinya yang dipahami. Good readers, kita bisa melihat dari sini bahwa urgensi Yabes itu sangat tinggi. Tetapi dia tahu dia sakitnya juga urgent banget. Tetapi dia melampaui tipe pemikirannya, doanya melampaui daripada sakitnya, melampaui daripada nasib hidupnya, tanda petik gitu ya, nasib hidupnya ya. Bahwa dia tetap berpikir untuk memperluas nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Maka secara urgensi dia meminta kepada Tuhan untuk diberkati, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berbeda dengan kita. Kita meminta Tuhan diberkati sana sini supaya kita semakin kaya dan kita semakin aman hidupnya. Yabes tidak demikian. Dia meminta walaupun mungkin keadaannya tetap sakit, tapi satu hal dalam pemikirannya adalah bagaimana nama Tuhan itu diperluas dan dipermuliakan. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.